Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Praktikum Mikroprosesor dan Bahasa Rakitan. Yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai display atau penampil, ya. Yang mana penampil ini sangat penting bagi sistem elektronika maupun embedded system, karena ini merupakan salah satu cara untuk menampilkan bagaimana suatu variabel-variabel dalam elektronika atau fenomena-fenomena elektronika, fenomena alam yang ditangkap oleh sensor bisa ditampilkan ke dalam suatu display. Sebagai contoh di sini adalah modul yang kita gunakan biasa disebut sebagai modul LCD, Liquid Crystal Display. Jadi LCD itu merupakan singkatan dari Liquid Crystal Display yang memang cara kerjanya berdasarkan uh, kristal, ya, LCD, liquid kristal. Banyak digunakan sebagai penampil keluaran untuk alat-alat tertentu, suatu misal uh, suhu, ya, tampilan suhu seperti di sini. Ini ditampilkan temperatur kontrol, maka di sini akan menampilkan tampilan suhu secara digital. Jadi nilai yang muncul di sini adalah nilai suatu bilangan yang ditampilkan dalam bentuk bilangan yang direpresentasikan oleh display. Begitu juga suatu contoh di kereta, ya. Ini tampilan di suatu kereta. Di sini ada 23 derajat Celcius. Nah, dari sini sehingga orang bisa tahu atau pengguna bisa tahu bahwa kondisi ruangan adalah 23 derajat Celcius. Begitu juga banyak digunakan untuk alat-alat instrumentasi pengukur lainnya, seperti halnya termometer digital. Ini contoh dari termometer digital untuk keperluan kesehatan, ya. Keperluan kesehatan yang menampilkan suhu di sisi sini, ya. Ini kebetulan warnanya penampilannya abu-abu, ya. Nah, di sini sebagai probe sensornya. Nah, yang akan kita pelajari di praktikum ini adalah modul LCD 16 kali 2. Artinya adalah ada dua baris, ya, dua row dengan 16 karakter. Gitu. Ini penampakan fisiknya seperti ini. Kemudian di sini merupakan probe atau konektor yang bisa dihubungkan ke pin dari suatu pengolah sinyalnya, atau dalam hal ini adalah microcontroller. Kemudian baliknya ada di belakang ini. Ini sebetulnya IC, ya. Ini IC. Kemudian ini merupakan diagram uh, keluarannya seperti ini. Di sini ada LED negatif, positif, kemudian data pin 7, data pin 6, dan seterusnya sampai data pin 0. Kemudian di paling kiri adalah ground, kemudian VCC 5 volt. Seperti itu. Nah, ini merupakan gambaran umum mengenai modul LCD 16 kali 2. Kemudian fitur dari LCD 16 kali 2 adalah, nah, ini kita bisa baca, ya, tegangan yang diperlukan adalah 4,7 volt sampai dengan 5,3 volt. Jadi ini ring tegangan yang digunakan untuk supaya LCD ini bisa menyala. Kemudian konsumsi arusnya adalah 1 mA, ya, tanpa backlight. Backlight ini latar, ya, latar di belakang ini. Jadi kalau hanya menampilkan tampilan angka atau huruf atau karakter tanpa menyalakan backlightnya yang di belakang ini, ya, maka konsumsinya lebih hemat. Kemudian menampilkan alfanumerik, ya. Alfanumerik ini berarti angka, karakter, ya, alfabet dan nomor, gitu. Terdiri dari dua baris dan masing-masing baris dapat menampilkan atau mencetak 16 karakter. Inilah kenapa disebut 16 kali 2. Jadi 16 karakter dalam dua baris atau row. Masing-masing karakter
terdiri dari 5 kali 8 pixel ya. Jadi kalau dalam satu karakter itu kalau kotaknya ya diasumsikan sebagai bentuk persegi panjang, maka dia terdiri dari 5 kali 8 pixel. Dapat bekerja dalam 8 bit dan 4 bit mode. Tersedia dalam green dan blue backlight. Nah, seperti ini. Ini kebetulan ini green ya. Nah, yang kita gunakan adalah green. Kemudian display selain LCD yang 16 kali 2 itu dot matrix LED display. Nah, dot matrix LED display ini terdiri dari bisa menampilkan banyak banyak karakter. Nah, tentunya tergantung dimensinya ya. Ya. Disebut dot matrix karena di sini terdiri dari dot ya, titik-titik ya. Untuk menampilkan contohnya di sini untuk menampilkan huruf A ya, maka terdiri dari dot atau titik-titik yang menyala membentuk huruf A. Begitu juga angka yang lain. Itulah kenapa disebut dot matrix LED display. Ini pun juga banyak jenisnya, terdiri dari beberapa jenis, artinya tersedia untuk berapa baris ya. Ini kebetulan ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 row ya, 5 row. 5 row, 10 karakter, 10 kali 5. Kemudian yang ini adalah OLED display. Ini biasa digunakan untuk handphone ya, OLED ya. Tentunya ini resolusinya lebih besar daripada dot matrix maupun yang LCD 16 kali 2 tadi. Kemudian ada juga display yang lain adalah 7 segment LED display. Kenapa disebut 7 segment? Karena di sini ada 7 LED ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini akan menyala sesuai dengan program yang diperintahkan. Ya, makanya disebut 7 segment LED display. Nah, kemudian ada juga TFT LCD screen display. Nah, ini modul LCD screen display model TFT. Penggunaannya macam-macam. Sebagai misal di sini contoh ini apa tadi? OLED ya. Nah, OLED. Nah, OLED bisa ditampilkan dalam bentuk seperti ini. Kemudian TFT, ini TFT LCD ya, karena dia resolusinya lebih besar, maka bisa menampilkan lebih banyak data di sini. Suatu misal di sini menampilkan suhu, kemudian kelembaban ya. Kemudian apalagi di sini ya, di sini ada suhu, sama-sama suhu ini, tapi saya nggak tahu ini suhu yang di luar mungkin atau ini temperatur yang di dalam. Oh, ini humidity ya, humidity kelembaban di sini yang di tengah kelembaban. Kemudian 7 segment juga biasa dipakai juga 7 segment untuk menampilkan informasi yang mungkin lebih sederhana. Nah, suatu misal ini hanya angka, kemudian ada satuannya ya, secukupnya. Kalau TFT kan kita bisa berkreasi dengan menampilkan data yang lebih banyak. Suatu misal ini suhu, kemudian di sini diberi keterangan temperatur misalnya. Seperti itu. Kemudian dot ini sesuai dengan namanya dot matrix, dia akan menunjukkan suatu karakter tertentu dengan titik-titik yang menyala di sini. Nah, mari kita lakukan percobaan. Kita akan menyusun suatu rangkaian pada gambar rangkaian di bawah ini, ya, yaitu ada microcontroller Arduino, kemudian ada LED display modul, LCD ya, mohon maaf bukan LED ini, LCD display. Kemudian ini ada resistor untuk mengatur arus, kemudian ini koneksinya. Maka kita beri program seperti ini, Liquid Crystal Display. Ini merupakan library ya. Library ini standarnya Hitachi ya, LCD Hitachi ini. 12
115432. Ini artinya adalah RS-nya 12, kemudian EN-nya 11 atau enable-nya. Kemudian 5 ini merupakan uh, di pin 5 di Arduino, tapi ini merupakan port 4 ya. Ini data 4, kemudian ini data 5. Data 5 ini berisi 4, kemudian ini data 6-nya berisi 3, dan data 7-nya berisi atau diarahkan ke port 2. Nah, maksud saya adalah ini diarahkan ke portnya di si Arduino. Kemudian LCD begin 16,2 ya. Dimulai dari 0,0, kemudian akan mencetak saya belajar ya. LED kursor 21, kemudian mencetak lagi Arduino. Maka apa yang muncul? Maka akan keluar tulisan saya belajar Arduino. Mari kita coba disimulasi di Tinkercad berikut ini. Baik, mari kita coba percobaan ini dengan membuka Tinkercad. Apakah sudah dibuka Tinkercad-nya? Ya, ini saya sudah membuat rangkaiannya ya. Silakan nanti di zoom ya kalau Anda ingin mempraktekannya di modul yang sudah disediakan, tapi akan saya jelaskan sebentar mengenai rangkaian tersebut ya. Di sini kita bisa melihat tampilan dari port-port yang ada ya. Ya. Di sini ada DB7, DB6, DB5 dan seterusnya sampai ground, VCC, V0, RS dan seterusnya. Kita lihat sambungan-sambungannya. Di sini sebagai plus, kemudian ini minus ya. Ini plus ini mengarah ke VCC atau power supply 5 volt, kemudian ini ke ground. Dalam praktikum ini selalu saya standarkan bahwa untuk VCC yang berwarna merah ya. Kalau yang ground itu atau negatif ini berwarna hitam gitu, sehingga kita bisa tahu lebih cepat membedakannya gitu. Kemudian di sini ada LED ini disambungkan ke ground, disambungkan ke plus, kemudian DB7 ini disambungkan ke mana, kita tracing ya, DB7 atau data 7 kedua pin 2 ya. Kemudian DB6 ini ke 3, 4 ini dari DB5. Saya zoom biar kelihatan. Kemudian DB4 ini ke 5. Setelah itu RS ini ke 12 ya. Ya, ke 12. Yang E ini ke 11. E. Kemudian ini VCC, ini plus, sambungan merah ya. Kemudian ini ground, hitam. Begitu. Nah, kita mengambilnya yang merah dan hitam ini ada di sini. Seperti ini ya, karena di sini ada 5 volt dan ground. Apakah boleh groundnya mengambil dari sini? Ya boleh-boleh saja. Tapi karena di sini tidak ada 5 volt, ya kita ambilkan yang dekat supaya pengkabelannya lebih rapi, begitu saja. Jadi ini aspek kerapian yang diperhatikan juga ya, supaya kita bisa enak belajarnya. Kemudian mari kita tulis kodenya. Kode di sini kita tulis. Karena kita memerlukan library LCD ya, maka kita tambahkan library LCD-nya. Include liquid crystal. Liquid crystal header. Kemudian
LCD 12, 11, 5, 4, 3, 2. Ini menunjukkan port-port di Arduino yang sudah kita sambungkan tadi. Jangan lupa ditutup dengan kurung Kurawa. Kemudian void setup. Kurung Kurawa LCD begin 16 2, artinya adalah 16 karakter, ada 2 baris. Kemudian LCD set kursor ini untuk memulainya tampilnya karakter ya. Kemudian kita akan menampilkan karakter apa yang mau ditampilkan di LCD tersebut. Saya belajar. Udah berapa karakter itu? 1, 2, 3, 4. Nah, cukup ya. LCD print, LCD set kursor lagi, kursor, LCD print, Arduino. Selesai. Nah, sudah. Ini kita sudah menuliskan codingnya. Kita coba start simulation. Semoga bisa berjalan. Nah, oh, ternyata ada salah redaksional. Include liquid crystal. Fatal error liquid crystal. No, liquid. Oh, C-nya ya. C-nya kurang gede ya. Nah, ini case sensitif ya. Kristal. Kita coba lagi. Ya, saya belajar Arduino. Muncul ya. Sekarang saya stop. Saya coba misalnya saya memprogram Arduino. Kita mulai start simulation. Ya, begitu kira-kira coding dasar untuk menampilkan tampilan karakter di display. Mudah bukan? Mudah ya. Baik. Kemudian untuk selanjutnya kalian coba lakukan percobaan kedua dengan kode di bawah ini, masih dengan rangkaian yang sama ya. Rangkaiannya masih sama, hanya kodenya diganti gitu ya. Di sini sudah saya tuliskan kodenya. Tugas Anda adalah menuliskan kode ini, dan ini lanjutannya. Ini dimulai dari nomor 19 tadi ya, 1 sampai 19, lanjutannya adalah di sini 19 dan seterusnya sampai 36. Kemudian Anda running
disimulasikan, kemudian dijalankan, kemudian dianalisa. Nah, silakan dianalisa dengan cara kalian beri penjelasan tentang kode-kode tadi. Nah, suatu misal di sini beri penjelasan tentang kode di bawah ini, include liquid crystal. Nah, ini berarti library untuk mengontrol modul LCD, misal seperti itu ya. Const in RS dan sebagainya. Oh, ini RS sebagai data tadi, kemudian D4 dan seterusnya. Ini merupakan pin-pin dari untuk identifikasi data yang ada di LCD display. Kemudian, nah ini ada tugasnya. Tugas analisa, berarti Anda menganalisa ya, membuat dan menganalisa tentang hasil percobaan 2. Keluaran tersebut dianalisa, tampilannya seperti apa, tampilannya bagaimana, kemudian codingnya Anda beri komentar. Kemudian tugas sintesa ya, karena sintesa itu berarti membuat ya, mensintesis ya, membuat. Bagi NIM yang berakhiran 0, 1, dan 2, buatlah display yang menampilkan suhu. Nah, tentu karena ini menampilkan suhu, berarti harus ada komponen sensor suhu untuk menampilkan suhu ruangan. Kemudian NIM berakhiran 3, 4, dan 5, penampil tinggi badan menggunakan sensor ultrasonik. Berarti Anda bikin rangkaian sensor ultrasonik yang gunanya untuk menampilkan tinggi badan, kemudian tampilannya tidak ditampilkan dalam serial monitor, tapi ditampilkan dalam display LCD. Kemudian NIM berakhiran 6, 7, 8, 9, buatlah penampil alat pengukur terang cahaya menggunakan sensor LDR. Ini yang ditampilkan perubahan nilai LDR saja ya, kalau kita belum mempelajari tentang flux ya, kemudian satuan dalam terang cahaya, tidak apa-apa. Ini Anda menampilkan tampilan yang ada di nilai yang perubahan nilai yang ada di dalam LDR. Bagaimana? Jelas bukan? Nah, kemudian tugas dikerjakan. Oh ya, boleh menggunakan metode yang ini. Bisa saja Anda menampilkan tampilan, kemudian tampilannya itu berjalan. Nah, Anda bisa gunakan scroll ya, scroll. Atau misalnya tampilannya blink ya, muncul hidup mati gitu ya. Nah, itu blink seperti itu. Atau auto scroll, nah, boleh-boleh saja, silahkan. Dimana tugasnya dikirim? Nah, nanti dikirim ke link di Google Classroom seperti biasa. Kemudian cara menuliskan laporannya sesuai dengan template yang sudah diberikan. Baik, selamat mencoba. Saya kira dari saya itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.